Lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang bagi peserta dari BUMDes Teratai Indah, Desa Bangsal, Kabupaten Uki. Yang terhormat Ibu Kusnul Khotimah SPMSI selaku Kaprodi Aquacultur Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang terhormat Bapak Joni Angkut selaku Kepala Desa. Yang terhormat Bapak Husein selaku pemateri pertama pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Bobi Muslimin selaku pemateri kedua pada pagi hari ini. Serta Bapak Ibu peserta dan panitia pada kegiatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Abu Muhammad SAW karena beliau merupakan suri teladan kita semua. Acara ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat hibah riset dengan tema aplikasi mangkok pada budidaya ikan gabus dan ikan bau di BUMDes Teratai Indah Pampangan Uki. Saya Desa Puspitasari selaku pemadu acara mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Pada hari yang cerah dan berbahagia ini, ada pun susunan acara yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan satu pemateri oleh moderator, yang ketiga peserta mengisi link translate, yang keempat menyampaikan materi oleh Bapak Husein, yang kelima penyampaian materi oleh Bapak Dr. Bobi Muslimin, yang keenam tanya jawab, dan yang ketujuh penutup. Acara yang pertama pembukaan acara akan dibuka oleh Kaprodi Aquacultur Universitas Muhammadiyah kepada Ibu Kusnul Khotimah SPMSI. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan ini dan sekaligus juga untuk membuka jalannya acara kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Joni Angkut, Kades Desa Bangsal. Alhamdulillah Pak, ketemu kembali walaupun daring. Ketemu kembali Bu, terima kasih. Ya. Kepada Bapak Husein, BUMDes dan juga pemateri pada hari ini, terima kasih dan bertemu kembali kita malam hari. Kepada Bapak Dr. Bobi selaku pemateri dan juga tim dari pengabdian masyarakat ini. Dan lupa juga kepada Bapak dan Ibu anggota BUMDes yang alhamdulillah pada hari ini diberikan kesempatan untuk bersama Aquacultur kita mengikuti webinar secara daring. Ya, untuk kami memberikan sedikit pengabdian masyarakat. Terima kasih juga kepada peserta yang lainnya dan panitia dari mahasiswa. Alhamdulillah hari ini sama-sama diberi kesehatan untuk kita melaksanakan kegiatan ini hingga selesai. Pengabdian masyarakat ini terselenggara antara Prodi Aquacultur UM Palembang dengan BUMDes Teratai Indah, yang mana kerjasama ini difasilitasi oleh Ditbang Likti Ditlitbang PP Muhammadiyah dengan program PKM Risetmu pada tahun 2021 ini. Kami berharap Sivitas Akademika Fakultas Pertanian UM Palembang dapat berinovasi dan berkolaborasi dengan BUMDes Teratai Indah sebagai mitra strategis untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi
yang ada di dunia budidaya atau aquaculture. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini ke depan kita dapat meningkatkan kegiatan aquaculture yang ada di Desa Bangsal dan juga dapat menciptakan lapangan kerja untuk kegiatan budidaya yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebetulan kemarin sudah lihat ke sana, memang berpotensi sekali Desa Bangsal untuk kita kembangkan sebagai objek budidaya. Mudah-mudahan setelah ini kita akan budidaya di lahan lebaknya sendiri ataupun menggunakan kolam-kolam di daratan. Dengan demikian sambutan dari saya. Secara singkat ini acara pengabdian masyarakat daring dengan tema aplikasi Magot pada budidaya ikan gabus dan ikan baung di BUMDes Ternate Indah Pampangan Oki resmi dibuka. Ketok palu ya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga ke depan kemitraan kita tetap berjalan, walau tidak hanya sebatas pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Husnul Khotimah SIMSI atas pembukaan acara dan sambutannya. Baik, acara berikutnya saya serahkan kepada moderator Widya Yolanda untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Saudari Widya Yolanda, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Widya Yolanda, saya moderator ini yang akan memimpin untuk acara pada pagi hari ini. Yang mana acara pada pagi hari ini adalah pembacaan materi oleh moderator, lalu mengisi link. Nah, pertama-tama memulai tes. Link pretestnya akan dikirimkan pada kolom chat. Link pertama itu merupakan tes PKN Signal Media. Yang kedua juga, lalu yang terakhir sekali itu absensi kegiatan pengabdian masyarakat. Kepada peserta boleh dimohon mulai mengisi aplikasi, lalu dilanjut mengisi pretest. Suaranya putus-putus, Mbak. Oh, iya. Baik, akan saya ulangi. Kegiatan pertama pada pagi hari ini adalah mengisi link pretest. Pretestnya saya kirimkan pada kolom chat. Di bagian layar ada titik 3. Titik 3 itu dipesan dalam panggilan. Jadi di sana ada link-link yang saya kirim. Itu Mbak, ini ada 2 akun Widya Yolanda ini suaranya aktif semua. Tolong dinonaktifkan dulu satu biar nggak story. Baik, makasih Pak. Ini lagi di set.
terdengar jelas suara saya? Masih storing, Mbak. Saya ulangi sekali lagi, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Lanjut, lanjut. Baik. Baik, pertama silakan mengisi link pretest yang sudah saya kirimkan di dalam pesan dalam panggilan. Link pertama, kami beri waktu selama yang dibutuhkan. Pretest ini dipersilakan diisi menurut yang Bapak-Bapak ketahui sekalian. Nanti di akhir acara kita akan ada pretest kembali. Mungkin ini untuk lebih mengetes pengetahuan kembali. Jadi tidak masalah untuk yang bagian awal mau benar berapa atau salahnya berapa. Karena di bagian akhir nanti akan dikirim kembali pretest. Kita akan pretest kembali untuk mengetes apakah dari kegiatan pada hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan Bapak-Bapak sekalian. Baiklah, apakah sudah selesai dalam mengisi pretestnya? Masih belum sudah, Pak, ya? Baiklah, sekali lagi saya tanyakan kepada para peserta yang hadir pada pagi hari ini, apakah sudah selesai mengisi pretestnya? Sudah, Mbak. Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai dalam mengisi pretestnya, akan kita mulai acara pertama pada pagi hari ini, yaitu saya akan membacakan CV pemateri pertama pada pagi hari ini, yaitu Bapak Husen.
untuk nama Bapak Musin, alamatnya di Stasiun Inagri, di Klub Mandiri, pengelolaan sumber budidaya lahan berbasis rawa, Ulak Kuto Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Oki. Untuk pendidikan formal, Bapak Usen ini pernah mengambil pendidikan informal atau khusus keterampilan pada pendidikan community organizer CO petani di Serikat Petani Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Lalu pendidikan pertanian alami berbasis sumber daya lokal di Yayasan Bina Desa Jakarta. Bapak Usen juga mengambil pendidikan atau kursus perikanan di budidaya maggot dan peternakan kerbau di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Juga kursus pengolahan produk turunan dan kurasi produk berbasis rawa diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Organ Komering Ilir. Untuk pengalaman kerja dan organisasi sendiri, Bapak Usen ini pernah menjadi Ketua Biro Pendidikan, Pemuda, dan Kesenian DPW Serikat Petani Indonesia, Sumatera Selatan dari tahun 2007 sampai 2009, lalu Majelis Pimpinan MPW DPW Serikat Pertanian Indonesia Sumatera Selatan pada tahun 2009 sampai dengan 2012. Lalu Kepala Stasiun Lapang Inagri, Diklat Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan berbasis Rawa Desa Bangsal Kecamatan Pampangan, Organ Komering Ilir, Sumatera Selatan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang masih menjabat. Lalu Pengurus Badan Usaha Milik Desa Teratai Indah, Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan Oki, Sumatera Selatan 2020 sampai sekarang. Aktivitas terkait profesi Bapak Usen ini sendiri, Bapak Usen pernah pertama tenaga pemandu praktik lapangan untuk Sekolah Lapang Petani Gambut SLPG di Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia BRGRI dengan spesialisasi pertanian alami dan pertanian terpadu 2017 sampai dengan 2019. Lalu juga tenaga pengajar kelas pertanian di Yayasan Ibnul Fahlah Anak Petani, Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan. Bapak Usen juga merupakan narasumber dalam berbagai pelatihan komunitas di Sumatera Selatan terkait dengan pertanian alami dan integrated farming. Bapak Usen ini akan menjadi pemateri pertama pada kegiatan pengabdian masyarakat Hibah Riset Muhammadiyah dengan tema aplikasi maggot pada budidaya ikan gabus dan ikan baung di BUMDes Teratai Indah Pampangan Oki. Dengan materi pertamanya yaitu budidaya lalat tentara hitam Black Soldier Fly atau BSF. Kepada Bapak Usin kami persilakan untuk menyampaikan pematerinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Tapi di sini sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa materinya ini tidak bisa saya screen karena saya lagi pakai HP gitu kan ininya mengikuti kegiatannya. Jadi atau Pak Bobi bisa bantu ini Pak? Oh iya, siap Pak, siap. Materi untuk yang Ya. ini untuk screen-nya Pak. Iya Pak. Jadi biar bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Siap, ini lagi dibuka dulu Pak. Agak lembut sebentar Pak. Maaf sambil nunggu ya Pak, ini lagi diproses.
Pak sudah kelihatan Pak? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain nanti bisa dilihat. Jadi di sini budidaya lalat tentara hitam atau lebih dikenal dengan BSF, Black Soldier Flea atau lalat tentara hitam. Apa sih lalat tentara hitam ini? Jadi lalat tentara hitam ini lalat yang dengan ukuran diameter 1 cm yang kalau di bagian postur badannya itu di perut lalat ini berwarna kemerahan, sedangkan bagian kakinya itu berwarna oranye atau kuning. Jadi sejenis lalat yang tidak memiliki organ pencernaan. Jadi kebutuhan lalat BSF ini hidupnya itu cuman minum. Jadi dia pencernaannya kurang sempurna untuk lalatnya. Lalat ini beda dengan lalat-lalat yang barangkali kalau orang mengenalnya itu lalat hijau gitu kan. Jadi di sini lalat yang tidak mengandung penyakit dan bahkan di sini bisa membunuh kuman pada fase larva. Jadi ketika dia lagi berproses dalam bentuk maggot ataupun ulat gitu kan. Jadi maggot ataupun larva ini pada umur 16 sampai 18 hari ini itu sudah bisa digunakan untuk pakan, bisa itu untuk ikan, bisa untuk unggas, bebek, ayam, ataupun entok gitu kan. Dan keistimewaan BSF ini mampu mengkonsumsi semua bahan organik. Jadi di sini maggot merupakan mesin organik yang paling cepat. Jadi bisa memproses sampah-sampah gitu kan, organik dengan cepat. Jadi dalam konsumsi maggot ini ataupun pakan maggot ini dia bisa 2 kali lipat makanan yang bisa dikonsumsi dari postur tubuh maggot ini sendiri. Jadi misalkannya kita, dari 1 kilo maggot ataupun ulat maggot ini dia bisa mengkonsumsi sampah bisa 1 kilo sampai 2 kilo gitu kan untuk konsumsi sampahnya. Jadi ini sangat bagus sekali karena berbicara soal isu lingkungan, apalagi di perkotaan itu misalkannya soal sampah. Jadi ini adalah yang banyak sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas budidaya maggot. Dan bahkan sudah ada koperasi maggot gitu kan. Salah satunya di tempat teman saya itu di Prabu Muli. Jadi ini lagi mengelola koperasi maggot karena di sini sangat efektif untuk pengurai sampah-sampah organik. Kelebihan maggot itu sendiri, yang pertama itu memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Jadi bisa mencapai 30% kandungan yang ada di maggot. Jadi biaya pemeliharaan ini sangat murah karena kita cukup bisa mengumpulkan sisa-sisa sampah organik, bisa dari sampah-sampah pasar, sampah-sampah rumah makan misalnya kan, untuk sisa-sisa nasi. Untuk proses pelaksanaan itu sangat mudah juga gitu kan. Jadi perawatannya itu tidak terlalu rumit untuk budidaya maggot ini. Bisa menjadi bahan oplosan ransum komersil. Jadi misalkannya di sini bisa kita campur. Misalkannya kita untuk pelet yang
kandungan proteinnya rendah, itu bisa kita oplos untuk meningkatkan nilai protein yang lebih tinggi dengan campurannya berbahan maggot ini. Dan juga itu bisa disimpan dalam bentuk pelet untuk oplosan maggot ini. Untuk siklus operasi itu sangat sederhana, sangat mudah. Yang pertama itu 2-3 hari setelah kawin, karena umur lalat itu sendiri sama, secara umum dia cuman hidupnya 5-7 hari. Tapi dia sebelum mati, itu dia bertelur dulu, jadi berkembang biak. Jadi satu lalat ini itu bisa bertelur sampai 500 hingga 900 telur yang dari satu lalat. Jadi bisa kita bayangkan misalkannya kita dalam satu kandang, lalatnya itu ribuan, jadi maggot yang akan dihasilkan itu sangat banyak. Jadi di sini fasenya, jadi dia 5-7 hari itu bertelur. Setelah telurnya itu kisaran dari 4 hari, itu dia bisa jadi baby maggot. Baby maggot, dan itu bisa kita pisahkan lagi, kita perbesar. Dan untuk pakan tadi pada kisaran umur 7-18 hari itu sudah bisa untuk konsumsi ikan ataupun unggas. Untuk umur 18-2 hari itu pada fase larva dewasa. Jadi dia di sini larva dewasa ini dia akan menjadi prepulpa. Prepulpa ini dia sudah warna hitam dan tidak mengkonsumsi sampah lagi. Jadi dia sudah mulai bergerak menuju ke tempat yang lebih kering. Jadi dari bak pembesaran tadi dia sudah mulai bergerak menuju ke tempat-tempat yang kering. Jadi pada fase yang pupanya, pada fase pupa itu 1 bulan itu sudah siap untuk jadi lalat kembali. Jadi itu siklusnya berputar. Jadi kita bisa 1 kali, misalkannya kita beli gitu kan bibit maggot, itu kita sudah bisa terus, cukup 1 kali itu kita beli bibit maggotnya. Selanjutnya itu siklus produksi larva 0-7 hari dari bak. Panennya itu dari siklus 16-29 hari, dan lalat dewasa kawin bertelur 30-40 hari. Kalau kita bagaimana mendapatkan benihnya, itu secara ininya banyak di alam. Tapi ketika kita mau mencari di alam liar, tapi ini kita tidak bisa membedakan apakah ini lalat BSF ataupun lalat-lalat yang lain. Karena lalat BSF ini dia senang dengan menyukai bau-bau yang asam manis. Misalkannya itu di sampah-sampah, sisa-sisa nanas gitu kan. Biasanya itu banyak. Tapi
banyak di luar sana orang yang jual-jual telur, makanya kita agak ragu apakah ini telur BSF ataukah telur lalat-lalat yang lain. Jadi itu bisa kita mendapatkan dengan memasang misalkannya sisa-sisa kulit nanas ataupun yang sisa-sisa buah gitu kan. Itu kita bisa di bak dan kita bisa membuat tempat-tempat telurnya di situ. Kita tempelin kayu-kayu, papan, dan ini sudah bisa untuk mencari di alam liar. Kalau untuk harga telur maggot per 1 gramnya itu kisaran Rp10.000. Jadi kalau kita bisa produksi 1 kilo, artinya itu kita sudah bisa menghasilkan 10 juta rupiah. Tapi 1 kilo ini mungkin agak banyak gitu kan. Agak banyak untuk produksi 1 kilo ini. Dan kalau di tempat kami itu paling banyak untuk saya itu sudah bisa produksi 20 gram. Itu paling banyak kemarin. Karena budidaya maggot ini kita perlu intens. Tidak bisa kita perawatannya itu gampang-gampang susah gitu kan. Jadi kita tidak bisa misalnya meninggalkan 2 hari atau 3 hari itu akan menurun gitu kan produksinya, baik dari telur maupun soal maggotnya itu, karena dia butuh makan dan butuh tempat-tempat yang memang dikondisikan lembab gitu kan. Jadi kalau kering tempat pembesarannya itu perkembangannya itu akan lambat perkembangannya. Baik pun dari telur ke tempat penetasannya gitu kan. Kalau kondisinya tidak stabil, suhunya, kelembapannya tidak sesuai, itu penetasannya itu tidak akan normal. Jadi penggunaan maggot tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, itu sebagai pengurai sampah organik yang paling cepat. Yang kedua itu sebagai oplosan pakan untuk pakan ikan maupun unggas gitu kan, bisa sampai 10 hingga 50% tergantung fase produksi kita sendiri. Sebagai pupuk organik. Jadi di sini sisa-sisa makanan sampah tadi ini akan terurai cepat menjadi kompos. Jadi kita tanpa membuat proses pengomposan yang lebih panjang. Itu kalau kita buat sampah secara pengomposan itu akan butuh waktu berbulan-bulan untuk pengomposan. Ketika kita dengan pengelolaannya menggunakan maggot ini, dia akan lebih cepat. Ketika kita panen, itu sisanya ini sudah bisa jadi kompos. Jadi seminggu pun sudah bisa jadi kompos, artinya sampah ini. Jadi akan lebih cepat gitu proses untuk pengomposannya. Yang selanjutnya sebagai suplemen pakan, protein ya dan asam lemak. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kandungan proteinnya ini bisa mencapai 30%. Yang selanjutnya itu media pertumbuhan. Untuk media pertumbuhan secara sederhana lalat BSF ini dibagi menjadi periode bayi, larva, dan larva. Untuk bayi larva yang baru menetas, diberikan media yang kaya energi dan protein, misalkan dedak. Jadi di sini sama prosesnya itu seperti manusia gitu ketika masih bayi kan. Jadi baby maggot ini ketika masih dia baru menetas itu tidak bisa langsung kita kasihin sampah. Karena
penguraiannya itu akan lambat. Jadi kita butuh maggot juga butuh pakan-pakan yang proteinnya tinggi, misalkannya dedak gitu kan, ataupun pelet gitu kan, pelet ikan yang itu bisa untuk mempermudah baby margot ini untuk mencerna makanan. Jadi kalau kita langsung kasih sampah ini dia akan lambat gitu kan memproses penguraiannya. Jadi dia butuh makanan yang proteinnya tinggi. Selanjutnya untuk media pembesaran setelah umur 7 hari bayi larva kemudian dipindahkan ke media pembesaran yang berupa bahan-bahan organik ataupun limbah rumah tangga. Selanjutnya cara pembesaran, cara pembuatan media penetasan itu cukup kita menyiapkan bak plastik untuk dicampur dedak, didihkan air hingga mendidih, siramkan ke dalam baki secukupnya dan aduk hingga menjadi media campuran berbentuk adonan. Jadi di sini secara prakteknya itu banyak metode yang dilakukan oleh teman komunitas budidaya maggot ini. Jadi misalkannya telur itu ada yang ditaruh di atas tisu, ada yang langsung gitu kan. Jadi tinggal bagaimana kita memprakteknya itu lebih mudah karena pemasangan tisu itu sebenarnya untuk menjaga biar telurnya ini tidak terlalu basah gitu kan. Biar proses kelembapannya itu terjaga. Dibandingkan misalnya kita tidak pakai tisu langsung ke media dedak ataupun media yang kita lakukan untuk meletakkan telurnya ini, itu untuk itu sebenarnya kalau pakai tisu tadi kan untuk menjaga kelembapan biar telurnya ini tidak terlalu basah. Setelah 7 hari akan terlihat baby larva dan siap dipindah ke media pembesaran. Jadi sudah kami sampaikan di awal. Untuk cara pembuatan media pembesarannya, jadi tinggal kita pakai media apa gitu kan untuk pakannya. Kalau misalnya kita pakai sampah gitu kan, jadi kita sudah siapkan wadah ini sampah dan kita kasih baby larva tadi. Kalau di kami kemarin itu sempat kami memakai media feses kotoran kerbau. Jadi pemanfaatan karena kami di sini juga budidaya kerbau gitu kan, jadi feses ataupun kotoran kerbau ini kita manfaatkan untuk pakan maggot. Memang di sini permasalahannya ketika kita menggunakan kotoran kerbau, kandungan kotoran kerbau ini tidak setinggi sampah gitu kan, sampah-sampah misalnya sisa-sisa sampah pasar ataupun sampah-sampah yang lain. Karena di sini pertumbuhan maggotnya itu akan kurang besar gitu kan ketika kita menggunakan feses kerbau. Jadi kami kemarin itu sempat menggunakan itu dan sekarang sudah kami rubah dengan menggunakan sampah dari pondok pesantren. Di sampah-sampah nasi itu sisa-sisa makanan. Ketika kita banyak, misalnya sampah menumpuk, itu bisa kita fermentasi dulu kan. Misalnya kita belum langsung karena terlalu banyak sampahnya, kita bisa fermentasi untuk menyimpan stok pakan buat maggot itu sendiri. Setelah 4 hari fermentasi, siap digunakan dengan takaran 1/4 baki penetasan, diberikan 2 kilo media pembesaran. Mungkin
untuk itu ada gambar budidaya lalat BSF-nya. Dan selanjutnya itu ada alat dan bahan rumah magot. Jadi kandang lalat dewasa, kandang lalat magot. Jadi tinggal ketika kita mau membudidaya, kita tinggal mau desain seperti apa gitu kan, tinggal pertimbangan banyak sih. Sebenarnya kita tidak terlalu, walaupun tidak berbentuk rumah, bisa kita di teras-teras rumah pun bisa. Untuk ini, untuk budidaya lalat magot ini, asalkan cuman ada kelambunya aja gitu kan, kelambu dan tidak kena hujan. Jadi tinggal desain kitanya mau seperti apa, dan itu yang selanjutnya itu peralatan. Itu ada bak, semprotan, timbangan digital ini untuk timbangan telurnya, dan situ ada kelambu lalatnya gitu kan, kelambu lalatnya. Jadi kelambu lalatnya kita bisa sesederhana mungkin untuk budidayanya ini kan. Misalnya kita bisa cuman buat dari paralon pun bisa gitu kan. Misalnya kita 1x1 khusus untuk lalat gitu kan. Jadi untuk rak pembesarannya kita bisa di teras-teras rumah, asalkan ditutup, karena ini paling senang burung gitu kan. Burung gereja, burung apa aja itu paling senang dengan magot ini. Oke, mungkin habis materinya. Barangkali itu saja, dan mohon maaf barangkali ada kekurangan. Kalaupun ada yang perlu ditanyakan, nanti ada sesi tanya jawab, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah dia tadi pemaparan materi dari Bapak Husein. Selanjutnya akan disambung pemaparan materi dari Bapak Dr. Budi Muslimin dengan materinya yaitu tema aplikasi magot pada budidaya ikan gabus dan magot. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bapak Budi ini. Bapak Budi sendiri pernah menempuh pendidikan pada Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta pada program perikanan, juga di Universitas Sriwijaya pada program studi manajemen, lalu di Universitas Gadjah Mada pada program studi perikanan. Untuk riwayat pekerjaan, jabatan dan organisasi Bapak Bobi sendiri dari tahun 2011 sampai dengan sekarang 2021 itu sudah banyak, dimulai dari akademisi prodi aquaculture pada Universitas Muhammadiyah Palembang, lalu Channel Development Center. Selanjutnya juga pada penelitian, penulisan dan publikasi, lalu hibah pusat karir dan research studi, optimalisasi pematangan zona ikan betok, Anabas Studi News dengan variasi pakan dan teknik pengujian secara terkontrol untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu selanjutnya optimalisasi pematangan zona ikan betok juga dengan variasi pakan dan teknik pemijahan secara terkontrol untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Juga analis participatory forex performance assessment in Indonesia, optimalisasi pematangan zona ikan betok dengan variasi pakan dan teknik pemijahan secara terkontrol untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Juga strategi budidaya ikan betok, kemudian melalui teknik seks, reversal dan selective breeding untuk menghasilkan benih yang berkualitas, analisis supply chain dan market analysis development. Juga pendamping budidaya ikan di lahan rawa gambut kampus C Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang terbaru pada tahun 2021 yaitu karakter morfologi dan genetik
intraspesies ikan gabus Canas striata dari beberapa perairan umum di Sumatera dalam upaya pengembangan budaya. Bapak Bobi ini juga punya riwayat penulisan buku pada tahun 2014 dengan buku Indeks Tata Kelola Hutan Indonesia 2014. Itu penerbitnya UNDP Indonesia. Lalu pada tahun 2019 Teknik Pembudidayaan Ikan Betok dengan penerbitnya dipublis. Untuk riwayat seminar internasional, Pak Bobi ini di tahun 2014 dengan judul makalahnya Effect of Mixed Speed on Fry Reading of Climbing First Anabas, Studi News, Award, dan Survival. Dengan tema sebenarnya ialah International Conference on Inland Catfish Fisheries Conservation and Start to Seek the Sustainable Use of Indonesian Inland Aquatic Biodiversity to Contribute to Food Security. Penyelenggaraan sendiri diselenggarakan oleh Inland Fishery Resource Development Management Department. Lalu pada 2017 dengan makalahnya Challenge in Managing Freshwater Fishery Resource letak Lebung Option Approach Case Didik Kawasan Lampang District Organ Pemerintah Hilir Agency. Tema seminarnya 2 di International Symposium on Marine and Fisheries Research dengan penyelenggaraan Departemen Perikanan UGM. Juga terdapat banyak riwayat publikasi jurnal milik Bapak Bobi, juga riwayat paten atau AKHI dengan di tahun 2017 judulnya Feminisasi Benih Ikan Betok dari Bahan Organik. Lalu di tahun 2019 buku Teknik Pembudidayaan Ikan Betok. Baiklah, kepada Bapak Bobi kami persilakan untuk penyampaian pematerinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas. Sudah. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera buat kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Alhamdulillah alamin. Yang saya hormati Bapak Kades, maaf ini kalau namanya kebalik Pak Joni Angkut ya Pak. Yang saya hormati Ibu Husnul Khotimah selaku Ketua Prodi, yang saya hormati Bapak Husin selaku Ketua Bumdes Teratai Indah, yang saya hormati para peserta dari Bumdes Teratai Indah dan adik-adik mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada hari ini sebelum saya mulai ke materi, saya ingin mengingatkan, mohon Bapak Ibu peserta untuk melengkapi absen yang ada di kolom chat. Kemudian ada pretest tadi yang saya lihat baru hanya beberapa orang yang mengisi. Nanti mohon juga dilengkapi itu. Pada akhir sesi setelah tanya jawab akan ada post test untuk mengetahui pemahaman kita semua atas materi yang disampaikan. Baik, saya lanjutkan ke materi saya. Hari ini saya akan menyampaikan aplikasi maggot pada budidaya ikan gabus dan ikan baung di Bumdes Teratai Indah, Pampangan Oki. Kegiatan ini sebenarnya menekankan kepada diversitas produk. Diversitas produk tadi Pak Husin telah menjelaskan teknis, detail, dan spesifik bagaimana cara untuk membudidayakan maggot itu sendiri, karena maggot sangat potensial sebagai sumber pakan, sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh pembudidaya
oleh pembudidaya maupun pembudidaya ikan, peternak ayam, peternak unggas, ini bahkan juga ke petani-petani tanaman-tanaman hias atau tanaman-tanaman yang lainnya. Saya akan menjelaskan diversitas dari produk-produk maggot itu sendiri. Sebelumnya perlu kita pahami bersama-sama apa itu diversifikasi produk. Nah, jadi diversifikasi produk ini adalah upaya penganekaragaman produk yang berawal dari satu jenis produk menjadi beberapa jenis. Nah, dengan bahan baku yang sama, tapi bisa menjadi beberapa jenis. Nah, produk ini bisa menjadi produk baru dan memiliki harga jual yang baru juga. Contoh untuk diversifikasi produk ini ada misalnya di ikan ya. Di ikan ada daging, jelas tentunya kita akan mengkonsumsi daging-dagingan tersebut dikonsumsi, tapi ada sisa-sisanya yang lain yang bisa dimanfaatkan. Dagingnya ini bisa jadi ikan beku, ada pindang, ada kerupuk, ada kecap, kemudian ada abon seperti yang tertera di sini. Kemudian ada air rebusan ikan, misalnya ikan gabus yang kita pakai untuk albuminnya, kita ambil ekstrak albumin, kemudian ada air rebusannya. Nah, ini sisa bisa kita buat petis. Ada limbah yang lain, limbahnya berupa tulang, kepala, sisik, dan sirip. Nah, ini bisa jadi beberapa produk lainnya mulai dari asam sama omega 3 sampai dengan kolagen. Begitu juga kulit, bisa jadi gelatin sama kerupuk ikan. Kemudian jeroan dalam organ-organ yang ada di ikan ini bisa jadi minyak ikan, bekasam, silase, ada juga gelembung renang. Nah, ini orang Cina ini paling suka yang aneh-aneh makanannya. Ada ikan, saya lupa ikan apa, ikan yang laut itu. Dia paling dicari gelembung renangnya saja gitu. Dan ini memiliki nilai ekspor yang lumayan untuk dijual lebih lanjut. Kemudian ada juga produk-produk selain daging tadi menjadi surimi. Daging tadi kan langsung diolah lebih lanjut untuk dimasak. Kalau ini bisa disimpan lebih lanjut, ada jadi surimi, ada hakau, fish cake sampai dengan nugget. Itu contoh diversitas produk agar memiliki nilai jual ya. Tadinya limbah tadi ada tulang, kulit, jeroan. Ini bisa memiliki nilai lagi. Bagaimana dengan maggot? Tentunya maggot ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi, atau bahasa sederhana itu diversifikasi itu produk turunan. Nah, produk turunan dari maggot yang tadi segar bisa kita olah menjadi beberapa beberapa sub produk baru, mana produk baru ini memiliki nilai ekonomis yang baru juga. Contoh ada tepung maggot, ada minyak maggot, ada maggot kering, dan ada pupuk maggot. Nah, ini kita akan bahas bersama-sama. Manfaat diversifikasi atau produk turunan maggot ini sendiri, tujuannya menurut Permadi tahun 2012, diversifikasi ini tujuannya untuk mempertahankan mutu atau nilai gizi dengan menciptakan variasi produk-produk baru. Contoh, ini maggot ya, langsung kita bahas. Ada maggot yang tadi segar. Maggot segar kalau harganya kurang lebih 10.000 per kilogram. Ketika kita produksinya banyak, kita akan bingung untuk menstoknya atau menstok, karena dia akan melakukan siklus secara alami. Ada tadi dijelaskan oleh Pak Husein, menjadi pre-pupa, ada menjadi pupa. Nah, kemudian akan sayang ketika itu menjadi lalat semuanya. Bagaimana cara menstop produk tersebut agar bisa dijual lebih lanjut? Nah, ini bisa menjadi tadi produk-produk yang saya sebutkan. Dari sumber-sumber e-commerce yang saya rangkum, contoh ada di sini tepung maggot. Tepung maggot ini harganya 70.000 per kilogram. Nah, kemudian ini ada pupuk maggot kasut
kasut ini apa ya, istilahnya sisa dari apa, bahan-bahan organik yang diurai oleh maggot ternyata bermanfaat untuk pupuk. Untuk pupuk harganya kurang lebih 14.900 per 2,5 kilo. Kemudian ada maggot kering. Nah, maggot kering ini ternyata harganya bisa jauh lebih mahal, apalagi untuk ikan-ikan hias ini. Harganya bisa 196.000 per kilogram. Kemudian ada minyak maggot. Minyak maggot ini untuk harganya bisa 95.000 per liter. Nah, dari produk segar, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan produk-produk turunan dengan jenis produk baru dan memiliki harga baru juga yang jauh lebih tinggi. Nah, ini ada target produk olahan tadi. Ada tadi minyak maggot, ada maggot kering, ada pupuk maggot, dan tepung maggot. Ada fungsinya. Kalau untuk minyak maggot sendiri, dia memiliki kandungan protein yang tinggi untuk pertumbuhan. Seperti yang tertera di sini, proteinnya bisa mencapai 40,3%. Abunya jauh lebih ringan, sekitar 9,79%. Kemudian ada meningkatkan nafsu makan pada hewan, meningkatkan imun tubuh. Nah, ini hewan-hewannya ya target bisa mengkonsumsi minyak maggot ini sendiri. Dia semacam suplemen tambahan, bisa dicampurkan ke pakan tertentu kemudian atau dilumuri, kemudian baru diberikan ke ikan. Ikannya ini ada arwana, cana, lohan, predator, ikan-ikan predator, ikan koi, sama maskoki. Selain hewan, ikan ternyata ada juga reptil. Nah, ini pada pencinta hewan hias, selain ikan hias, ini juga bisa ke reptil. Kayak ada jenis bearded dragon, ada kura-kura, ada tortoise, ada juga burung unggas. Pecinta burung juga bisa diaplikasikan ke murai, cicak hijau, ayam, bebek, hewan ternak juga bisa digunakan ke sapi, kambing, domba, mungkin pada fase-fase awal setelah melahirkan anaknya, baru fase bayinya, kemudian bisa diaplikasikan ke kucing dan anjing. Ini kandungan proksimatnya, yang mana protein dan asam aminonya tinggi ini, bisa 40% sampai dengan 39,3%. Kemudian yang kedua ada maggot kering. Maggot kering ini proteinnya juga bisa tinggi hingga 45% untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan. Targetnya ini ke ikan hias predator. Biasanya ikan-ikan hias predator ini seperti yang di atas ya. Tadi yang nomor 1 di sini. Nah, ikan hias predator ini perlu kandungan protein yang tinggi juga. juga kemudian membutuhkan biasanya pakan yang segar gitu. Nah, ini maggot kering ini yang jawabannya sebenarnya. Nah, tapi kalau dengan maggot kering dia nggak gerak, namun bisa merangsang juga untuk nafsu makannya yang tinggi. Yang fungsinya maggot kering ini mencemerlangkan warna sisi ikan juga, dan menjadi pakan alternatif selain segala jenis ikan, arwana dan ikan lain sebagainya yang bergantung pada pakan hidup. Kemudian ada pupuk maggot. Nah, pupuk maggot ini kasut dia nyebutnya. Kasut itu kayak sisa reduksi tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Ada dimanfaatkan sebagai pupuk organik padat dari hasil residu atau sisa larva atau maggot BSF yang telah mereka konsumsi. Nah, ini sisa-sisanya ini bisa dipakai, bisa digunakan sebagai pupuk karena memiliki unsur hara. Yang unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kandungannya diantaranya adalah nitrogen 2,98 per 100 gram. Ini fosfor, ada kalium dan karbonnya seperti yang tertera. Bisa diaplikasikan untuk ke jenis-jenis tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah-buahan, perkebunan, dan bisa sebagai media tanam. Ada yang dicampur dengan kokopon.
ya, media tanam juga. Kemudian ada tepung maggot. Tepung maggotnya ini maggot kering. Pilihan dan kualitasnya untuk kualitas proteinnya bisa dipertahankan hingga 40%. Tapi ini tergantung size-nya ya, nanti ada sampai dengan 45%. Lemak dan abunya juga ini yang agak tinggi untuk kadar abunya, yaitu sekitar 15,29%. Bisa diaplikasikan untuk ke makanan ikan kecil, cupang buraya, burung, hewan, dan unggas lainnya. Nah, bagaimana dengan analisis keuangan usaha maggot? Ini ada satu kasus dari studi yang sudah dilakukan oleh Julianto tahun 2021 di Bengkulu. Saya rasa masalah harga dan lain-lain nanti kita bahas. Apa sih manfaatnya analisis keuangan usaha ini? Tujuan atau manfaatnya itu adalah melihat kondisi pendanaan usaha yang sudah dilakukan itu seperti apa. Yang kedua, dasar pengambil keputusan bisnis. Yang ketiga, mengestimasi kondisi perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja satu siklus produksi. Yang mana di kita gunakan, instrumen yang kita gunakan untuk analisis dari usaha ini adalah analisis BEP yang sederhana, yaitu break even point, yaitu analisis impas. Bahasa sederhananya analisis impas, di mana pada titik tertentu penjualan dapat menutupi biaya operasional. Biaya ini bukan cuma operasional, ada biaya tetap dan ada biaya tidak tetap. Sekaligus menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan atau suatu usaha jika penjualannya melampaui atau berada di bawah titik. Ini kasusnya untuk penjualan maggot saja, bukan diaplikasikan untuk ke ikan. Mungkin kalau untuk ke ikan akan ada hitung-hitungannya kembali. Nah, untuk BP-nya sendiri, break even point-nya tadi ya, analisis impasnya, ini ada bentuk rupiah, ada unit, ada biayanya, biaya tetap, biaya variabel, harga jual produk, dan total penjualan. Ini biaya-biaya yang digunakan di tadi di Bengkulu. Ada E4, ada sampah organik, kartu, dan lain sebagainya. Yang ini biaya variabel. Nah, ini ada biaya tetap, ada baskom, ember, waring, seng, kayu ring, dan lain sebagainya. Hingga untuk distribusi produk, kurang lebih untuk biaya tetap, biaya variabel tidak tetapnya 125.000, biaya tetapnya kurang lebih 697.000. Hasilnya dari Julianto 2021, untuk dia melakukan 2 kali siklus. Jadi setiap siklusnya bisa menghasilkan 60 kg. Dari 10% yang kemudian disisihkan agar menjadi atau agar mendapatkan larva maggot kembali di siklus kedua. Disisihkan kurang lebih 10% ya, kemudian didapatkan maggot kurang lebih ini juga 50 kilo ya, siklus kedua. Nah, di siklus pertama ini ada 2 produk yang didapatkan. Ada maggot basah atau yang fresh, masih segar. Ada maggot kering. Nah, maggot basahnya ini 20 kg yang dihasilkan, harga jualnya Rp10.000 dengan total pendapatannya Rp200.000. BEP yang didapatkan dari rumus dan biaya-biaya yang dimasukkan tadi ini kurang lebih baru impas ketika produksinya sampai dengan 55 kilo, padahal siklusnya pertama hanya mendapatkan 20 kilo. Nah, artinya siklus kedua kurang lebih 3 kali siklus dia baru bisa BEP, dengan nilai BEP-nya kurang lebih 994.000, baru balik modal.
Namun ketika ini kan 20 kilo yang diproduksi. Nah, sebagiannya lagi ada maggot kering mendapatkan 40 kilo. Harganya yang dijual ini lebih tinggi, yaitu 60.000 per kilogram. Total pendapatannya kurang lebih 2.400.000. Kemudian nilai BEP-nya tidak perlu tadi sampai 55 kilo karena nilai jualnya yang tinggi. Nilai jual tinggi, kemudian hanya dengan 9 kilo saja dia udah BEP 621.000. Nah, ini di siklus yang kedua ternyata tidak beda jauh untuk yang maggot basah. Walaupun nilai produksinya lebih tinggi karena nilai BEP-nya tetap 55 kilo. 55 kilo, begitu juga maggot keringnya. Jadi untuk diversifikasi produk atau produk turunan ini menjanjikan sebenarnya untuk diolah lagi lebih lanjut dan dijual lagi lebih lanjut dengan fokus produknya hanya maggot saja. Nah, bagaimana dengan pengaplikasian di ikan? Seperti yang tadi ingin ikan karnivor, yaitu ikan gabus dan ikan baung. Nah, ini isu-isu yang ada di budidaya ikan itu sendiri adalah harga pakan yang mengalami kenaikan setiap tahun. Dengan adanya pandemi, banyak yang memprediksi harga pakan itu akan turun karena tingkat permintaannya akan turun. Ya, hukum pasar berlaku, tetapi ternyata enggak, tetap mengalami kenaikan. Ini yang sangat dilema, sedangkan nilai pada saat sudah menjadi produk ikan, permintaan ikan yang menurun. Nah, ketika permintaan menurun, kemudian harga ikannya malah turun, tapi harga pakannya terus mengalami kenaikan. Nah, ini tidak ada pengaturan lebih lanjut sebenarnya bagaimana regulasi bisa mengatur harga pakan bisa terjangkau oleh pembudidaya ikan. Kemudian ada ketergantungan impor tepung ikan. Sudah mengalami kenaikan tiap tahun. Bahan baku utama dari pembuatan bahan pelet itu sendiri ada tepung ikan yang kita impor setiap tahunnya. Kemudian yang paling penting adalah nilai protein pada saat kita, seperti yang tadi Pak Husein katakan, bahwa larva maggot saja membutuhkan protein yang tinggi. Nah, begitu juga dengan ikan. Jadi dia butuh starter feed atau makanan awal, yang mana biasanya kita gunakan dari merek industri dan minim bahan untuk substitusi. Nah, ini kita coba membandingkan antara pelet industri dan maggot. Kira-kira potensinya seperti apa? Ini ada fase pembedihan sama pembesaran. Untuk pelet industri, mereknya Fengli ya, yang masih tepung untuk pakan awal itu harganya 34.000 per kilo. Sedangkan maggot tadi bisa sampai dengan 10.000 per kilogram. Untuk pembesaran, ini harga pakannya 70, ya merek 781 ya. Ini harganya 11.000, ini beda tipis ya, harganya 10.000, tapi kandungan proteinnya kemungkinan dia akan berbeda. Namun lagi-lagi untuk mendapatkan proteinnya tinggi tergantung cara mengelola maggotnya lebih lanjut juga. Nah, ini ada fase pakan tadi ya, pelet industri, ini yang maggot. Untuk dari segi protein kurang lebih bisa mengimbangi. Kemudian lemaknya ternyata jauh lebih tinggi, 27%. Kemudian ada serasanya ini tidak dianalisis sebenarnya. Kemudian ada kandungan abu. Kandungan abunya agak tinggi, yaitu 15,3%. Dan ada kandungan air. Kandungan airnya yang rendah, yaitu 5,8%. Cara mengolah maggot kering dan tepung ada 6 langkah yang dilakukan. Langkah pertama yaitu memilih maggotnya, menseleksi maggotnya. Kemudian yang kedua adalah ini menseleksi sekaligus mempersiapkan alat untuk aluminium foil ya, alat untuk pemanggangannya.
aluminium foil sama maggotnya udah siap. Yang kedua adalah melakukan apa namanya, kalau sangrai, pengosengan. Jadi kami kemarin langsung memasukkan ke oven untuk maggot hidup. Ternyata banyak maggot yang membobol aluminium foil. Ternyata kondisi stres dia bisa membobol aluminium foil ini. Nah, karena masih hidup, kemudian kami matikan dulu dengan cara disangrai kurang lebih 5-10 menit. Apinya tidak bisa terlalu besar. Ketika dia sudah tidak bergerak lagi, barulah kita masukkan ke dalam aluminium foil. Aluminium foil sudah kita bentuk, sudah dibentuk dalam aluminium foil, kita masukkan ke dalam oven. Nah, proses ovenannya ini ada 2 siklus. Siklus yang pertama dengan suhu 60 derajat selama 2 jam. Siklus yang kedua ini apa namanya, dengan meningkatkan suhunya menjadi 80 derajat, lama waktunya kurang lebih 8 jam. Setelah menjadi kering, kemudian kita blender. Ini blendernya menggunakan blender biasa. Setelah di blender, baru kita masukkan ke dalam kemasan. Ini bisa kita apa namanya, jual lagi lebih lanjut. Kita sama-sama lihat untuk proses pengolahan maggot ya, ada videonya, izin kami sampaikan. Video ini dibuat oleh Hima Tua untuk Palembang. Mari kita saksikan bersama-sama.
Oke, itu videonya dan apa namanya, kembali lagi ke slide-nya. Ternyata udah selesai. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator. Kepada Widya dipersilakan. Baiklah, itulah dia tadi penyampaian pemaparan materi dari dua materi. Yang pertama Bapak Usen dan Bapak Bobi. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab pada para peserta. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Pada layar ini terdapat tanda seperti tangan. Jika ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya dengan mencet tombol tersebut. Baiklah, kepada Bapak pemateri. Kami persilakan kepada yang ingin bertanya. Mungkin dari Bapak Usin ingin bertanya. Oke, terima kasih. Jadi di sini terkait soal usaha, karena kita di sini berbicara soal badan usaha milik desa Teratai Indah. Yang ingin kami tanyakan ke Pak Bobi, kalau kita membuat usaha gitu kan, misalkannya di sini dari budidaya maggot ini, mana yang lebih menguntungkan ketika kita untuk konsumsi pakan ikan maggotnya, atau lebih menguntungkan kita pemasarannya itu lebih ke maggot kering tadi kan, ataupun tepung maggot. Mungkin itu Pak. Oke, baik Pak. Ini langsung saya atau gimana, atau ada pertanyaan lagi mungkin ya dari ini Widya? Pak Kades nanya juga itu Pak Kades. Oh. Tanya, persilakan Bapak Kades kalau ingin bertanya. Ya Bapak Amput. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman dari Unsri, dari Muhammadiyah, dan juga Pak Bobi terkait dengan acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Sebelum saya ke pertanyaan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini terkait dengan aplikasi maggot untuk budidaya ternak ikan baung dan ikan gabus. Jadi untuk ikan lokal ini sangat menarik di Bangsal. Ikan gabus dengan ikan baung ini memang masuk dalam ikan lokal yang boleh dikatakan sudah mulai menuju kelangkaan. Jadi dengan adanya acara pada pagi hari ini, paling tidak ada semacam hal yang bisa membantu atau menjadi solusi untuk pengembangan ikan lokal ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, acara pada pagi hari ini sangat bermanfaat sekali karena terkait juga dengan sumber daya lokal yang ada di Desa Bangsal terkait dengan budidaya maggot. Dan yang ketiga, kegiatan ini yang berhubungan dengan ternak maggot menjadi salah satu jalan keluar terhadap
pemanfaatan limbah sampah di pondok pesantren yang ada di Desa Bangsal, yaitu Pondok Pesantren Ibnu Falah. Dan terakhir, ini juga menjadi harapannya ke depan salah satu pengembangan usaha BUMDes teratai indah yang ada di Desa Bangsal. Dan kegiatan ini memang sangat bermanfaat sekali sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, dan kami selaku kepala desa sangat mensupport dan mendukung kegiatan ini. Dan harapan kami memang ke depannya tidak hanya sampai pada kegiatan meeting Zoom hari ini, tapi harapannya ke depan ditindaklanjuti dalam bentuk mungkin ada semacam bantuan dari Bapak Bobi khususnya sebagai pendamping dari BUMDes Teratai Indah Desa Bangsal dan juga dari teman-teman akademisi terkait dengan bagaimana kita melakukan budidaya ikan lokal yang akhir-akhir ini menuju kelangkaan. Dan kalau pertanyaan terkait dengan maggot sendiri, memang kalau di Bangsal memang untuk pakan maggot itu sendiri selama ini masih menggunakan feses kotoran kerbau. Dan ternyata setelah kami amati, pengembangan maggot dengan menggunakan pakan feses kerbau ini di samping memang postur tubuhnya agak sedikit kerdil dibandingkan dengan maggot mengkonsumsi sampah pasar, itu jauh lebih baik pertumbuhannya dan juga agak lebih sedikit menarik lah seperti itu. Karena kalau maggot dengan mengkonsumsi feses kotoran kerbau itu warnanya hitam, tapi kalau dikasih makan sampah pasar, di samping badannya besar, kemudian gendut-gendut dan warna badannya juga cerah putih seperti itu. Dan kami tidak tahu apakah juga kandungan yang ditimbulkan dari ketika kita beri kepada ikan terhadap maggot yang mengkonsumsi feses kerbau dengan mengkonsumsi sampah pasar itu juga beda terhadap protein yang diberikan kepada ikan. Mungkin itu saja dulu pertanyaan saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi pertanyaan dari Bapak Angkut. Sesi pertama ini kita akan menjawab dulu yang dijawab oleh Bapak Bobi. Silakan Bapak Bobi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa itu dari Pak Usir langsung sama Pak Kades ini. Apa terkait dengan ikan lokal sama bahan makanannya, terutama maggot, mana yang lebih menguntungkan Pak Usir? Apakah diberikan atau diusahakan untuk makanan ikan atau untuk produk turunannya? Nah, yang saya literasi dari yang saya rangkum ini tadi untuk produknya itu adalah maggot yang dijual secara langsung. Namun belum dianalisis lebih lanjut bagaimana bila diberikan kepada ikan. Nah, ini yang menarik dan menjadi PR ini bagi kami yang akan kita kembangkan bersama-sama nanti, terutama ke ikan-ikan lokal. Yang menarik di sini adalah fase benih, karena dengan menyediakan benih, waktu atau rentang lama pemeliharaan itu tidak selama pembesaran. Contoh pada ikan baung itu bisa 4-5 bulan baru bisa panen. Ketika kita produksi atau memberikan makan itu berupa tepung maggot di awal, dan kemudian kita berikan maggot secara keseluruhan, ini belum dikaji lebih lanjut. Namun
apabila kita berikan tepung maggot di awal, kemudian tidak usah sampai proses dewasa, kita jual proses benih, kita pelederan, kemudian kita jual lagi benih, ya istilahnya pembesaran sedikit yang kemudian untuk dijual benihnya saja untuk baung. Nah, saya tidak tahu harga pasaran persisnya berapa benih baung di daerah Oki, namun saya dapat info sedikit untuk harganya itu kurang lebih bisa 8.000 sampai 2.000 per ekor ya, tapi tergantung ukuran. Nah, ini yang bisa kita kejar bersama-sama. Jadi kita penggemukan dalam waktu yang sedikit untuk dijadikan benih, misalnya dari 3-5 cm jadi 7-9 cm. Siklusnya tidak usah terlalu lama. Kita berikan tepung maggot itu sendiri. Di samping jadi untuk tepung ikan, kemudian bisa untuk menjadi produk turunan tadi, ada yang kering, namun dengan catatan apabila sudah lebih atau mau disisihkan sebagian, karena untuk menutup biaya produksi dari ikan itu sendiri, karena ikan kan butuh waktu yang agak lama, bisa sampai 1 bulan, sedangkan kalau kita produk turunan langsung kita jual, bisa kita jual. Apalagi bisa melalui e-commerce. Ini e-commerce ini kayak Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Nanti bisa kita kita buat bersama-sama nanti sama ini nanti di kampus melalui Himakuanya produk penjualan dan barangnya saja. Nanti dari kampus di sini mensuplai sampah yang sudah difermentasi seperti tadi kata Pak Usen, nanti tinggal dibawa aja ke sana untuk diproduksi maggotnya secara banyak, karena di sini sampahnya banyak gitu Pak ya. Sedangkan di Desa Bangsal tadi menggunakan kotoran kerbau yang hasilnya kurang menarik atau kurang maksimal gitu. Nah, ini bisa kita rangkum nanti bersama-sama, akan bisa menjadi badan usaha yang lebih kuat gitu Pak. Yang bisa, karena jujur di tempat kami untuk memproduksi maggot lahannya malah yang kurang. Lahannya yang kurang, tapi sampahnya melimpah gitu Pak. Nah, ini mungkin bisa kita fermentasi nanti, kita kirimkan ke Desa Bangsal agar menjadi bahan makanan di sana, tidak kekurangan bahan makanan. Setelah menjadi maggot yang siap untuk dijual, ada sebagian yang mau dikeringkan di kita, monggo juga Pak nanti. Bisa kita keringkan, nanti produknya kita jual melalui di sini gitu. Entah nanti kerjasama ke tempat pemancingan ikan, entah melalui penjualan ke e-commerce, karena jangkauannya lebih banyak kalau bisa dijual lewat sini gitu kan Pak. Nanti kita tempel mereknya Bumdes gitu Pak tentunya. Yang bekerja sama dengan UIP. Jadi ini belum dikaji lebih lanjut Pak, mana yang lebih menguntungkan, terutama untuk ikan baung dan ikan gabus tadi. Nah, ini baung dan gabus nanti akan kita sertakan untuk awal Pak, ini maksudnya untuk ya kegiatan ini sekitar 1.000 ekor nanti baung untuk gabus. Ini dan kita akan berikan tepung yang sudah diolah dari sini. Kami sudah coba ke ikan nila sama ikan lele, alhamdulillah responnya bagus ya kemarin. Ada di sedikit di sini tempat pemeliharaan. Itu untuk Pak Husein. Yang kedua tadi, terima kasih nih atas tanggapannya dari Pak Kades bahwa pengembangan ikan lokal ini menjadi penting karena sumber daya lokal ini bisa dimanfaatkan melalui limbah-limbah sampah, dan itu pengembangan usaha BUMDes. Kemudian untuk kedepannya ada bantuan budidaya ikan lokal yang menuju kelangkaan. Ini sesuai dengan fokus dari prodi kami Pak, bahwa prodi kami akan mengembangkan terutama mahasiswa-mahasiswa yang akan riset ke arah ikan lokal. Ikan lokal, bahkan pengembangannya, inovasinya juga kita arahkan ke ikan-ikan lokal. Ini sejalan dengan visi misi kami. Terima kasih, dan ini baru awal, mudah-mudahan ada program lainnya yang jauh lebih besar
yang bisa kita akses bersama-sama untuk kita kembangkan bersama-sama. Kemudian pakan maggot tadi, ada yang dari kerbau, hasilnya kerdil dan warnanya hitam menurut Pak Kades tadi. Ada istilah ini sih, terkadang apa yang kamu makan itulah yang jadinya gitu kan Pak. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa memang sisa dari kerbau ini memang bagus, baik, tapi hasilnya tidak maksimal Pak. Nah, jadi apa namanya, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut Pak, yang tadi apa sampahnya kita kirimkan dari sini yang dalam bentuk sudah fermentasi di sana siap untuk digunakan. Kemudian ikan hasil kerbau dan maksudnya maggot dari hasil kerbau dengan maggot dari sampah pasar, ini hasilnya sama atau tidak? Ini butuh kajian lagi Pak, namun bisa dilihat dari segi, kalau dalam ini ilmunya itu FCR Pak. Misalnya dalam 1 kilo maggot yang diberikan, kita dapat panennya apa 1 kilo ikan juga atau kurang dari 1 kilo. Nah, kalau kurang dari 1 kilo artinya ya nggak sesuai gitu Pak, lambat jadi pertumbuhannya kayak itu. Tapi kalau misalnya 1:1, nah ini bagus ya Pak. Ini mungkin nanti adik-adik mahasiswa bisa jadi ngeriset juga di sana lanjutan. Itu dari saya Pak, yang bisa saya ini jawab. Silakan bila ada pertanyaan lagi atau tanggapan dari Pak Kades sama Pak Hussein. Oke, makasih Pak. Ya, itu tadi tanggapan Bapak Bobi untuk pertanyaan dari Bapak Husin dan juga Bapak Angkut. Selanjutnya kami buka sesi kedua untuk yang mau bertanya kembali atau yang belum bertanya, kami persilakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, saya izin menambahkan Pak, tadi untuk proses pengovenan, oven itu kan tadi ada 60 sampai 80 derajat. Kenapa tidak langsung dioseng semuanya atau disangrai semuanya di dalam kuali? Nah, ini khawatirnya ada penurunan kualitas Pak. Penurunan kualitas lemak dan protein. Ketika suhunya di atas 100 derajat, kemungkinan kehilangan protein itu sangat besar. Kemungkinan kehilangan lemaknya pun juga semakin besar. Makanya kita menggunakan oven gitu. Nanti dalam prosesnya apabila BUMDes ini sudah banyak produksinya, yang kita supply stok sampahnya dari sini, anak-anak di sini sampahnya gratisan Pak. Dari pasar di sini, pasarnya tiap hari buka, pasar Banten ini. Itu ditampung dan apa namanya, kalau bisa difermentasi dikirim ke bangsal akan jadi maggot, kemudian maggot nanti sebagian untuk ikan, sebagian kita proses untuk jadi kering, ada yang jadi tepung, kemudian kita jual. Ini sangat menjanjikan untuk kerjasama itu Pak lebih lanjut. Jadi apa namanya, sangat meningkatkan ya, meningkatkan produksi ikan dan meningkatkan kesejahteraan dari BUMDesnya itu sendiri Pak. Itu jadi ada nilai jual yang bisa bersama-sama kita kaji gitu atau kita jalankan seperti itu. Oh iya, ini mohon maaf saya ingatkan lagi absennya kayaknya sudah semua ya diisi. Ada pertanyaan lagi silahkan di chat juga tidak apa-apa ya, Widya ya. Nanti kalau chat, kalau ada yang malu-malu langsung. Ya boleh bertanya, mau secara langsung ataupun di kolom chat. Mungkin bapak ibunya mungkin malu-malu, boleh bertanya melalui kolom chat Pak. Sambil panggilan.
Atau mungkin dari Bapak Usin, ada yang ingin ditambahkan? Dari materinya atau ada sedikit tambahan lainnya? Baiklah, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita ke Kostes. Untuk link Kostesnya sendiri, linknya sudah dibagikan pada kolom chat atau pesan dalam panggilan kepada para peserta hari ini yang ada di ruangan ini. Dipersilakan untuk mengisi Kostes. Tidak perlu membuka Google ya Bapak Ibu sekalian, ini untuk lebih ingin mengetahui lagi saja sudah sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk hasil dari pemateri-pemateri tadi, sudah seberapa paham para peserta terhadap materi-materinya? Pada pesan dalam panggilan, kolom chat, Kostes ini kami lakukan untuk lebih mengetahui lagi sejauh mana pemahaman para peserta terhadap materi-materi yang sudah disampaikan tadi dari pemateri 1 dan pemateri 2. Nah, itu. Oh iya, Bapak Angkut, silakan apabila ada pertanyaan atau Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi ini mungkin agak sedikit menyimpang dari meeting Zoom kita hari ini. Pertanyaan saya khusus untuk Pak Bobi nih, Mbak. Ya. Pak Bobi, ada enggak kira-kira semacam kegiatan untuk peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, misalnya bagaimana mengelola manajemen BUMDes ataupun bagaimana membuat neraca keuangan terkait dengan pengelolaan BUMDes khusus untuk pengurus. Kalaupun misalnya ada, kami sangat berminat, dan teman-teman dari pengurus BUMDes ini juga ingin sekali ada kegiatan semacam itu. Kalau terkait dengan bagaimana pola hubungan antara desa, pemerintahan desa dengan BUMDes, itu sudah clear lah. Cuman kita ingin peningkatan kapasitas teman-teman di BUMDes terkait dengan kepengurusannya, baik terkait manajemen maupun keuangan. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung nanggepin ya, moderator.
Iya, jadi ini Pak, terima kasih nih Pak. Kita sangat mendukung apa saja yang memang dibutuhkan dari BUMDes ini Pak, dan program yang tadi Bapak jelaskan itu masuk ke dalam proposal yang saya masukkan satu lagi Pak. Tadi kan saya buat 2 proposal yang scale up dari BUMDes ID itu. Oke. Ini sudah dari bulan Juni saya ajukan Pak, keluar pengumuman September baru kemarin. Saya lupa menginfokan bahwa untuk itu belum diterima Pak proposalnya. Nanti kita agendakan untuk yang akan datang, tentu fokusnya ke arah ke sana Pak. Karena dari kampus nanti kalau ada selain dari saya misalnya khusus hal tersebut kan spesifik tentang pengelolaan ini Pak ya, pengelolaan keuangan, tata buku dan lain sebagainya. Ini ke agribisnis atau ke tim ekonomi, akuntansi terutama. Ini akan kami ini Pak kami komunikasikan lagi ke Bapak. Tahun ini saya juga ada kegiatan untuk merancang pembukuan usaha budidaya ikan Pak, tapi bukan usaha untuk BUMDes, tapi mirip-mirip lah dia. Nah ini sedang kami rancang, akan didigitalisasi Pak. Kalau sudah jadi kami akan uji coba, sudah jadi prototipe, insya Allah tahun depan Pak, tahun depan sudah jadi, kami akan undang ke Bapak juga sebagai salah satu mitra yang bisa menggunakan tersebut, yang bisa diaplikasikan selain ke ikan juga sih insya Allah. Nanti lihat fitur-fiturnya apa aja gitu Pak. Ini jadi PR kami juga Pak nanti Pak. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Kalau yang lewat KKP itu Pak Bobi, misalnya pendampingan soal yang disampaikan oleh Pak Kades tadi kan, itu bisa untuk jalur dari KKP-nya ini. Bantuan Pak ya, maksudnya Pak ya? Tidak, ini soal ini tadi pelatihan misalnya untuk pelatihan. Oh ya. Ini kan kepengurusan tadi. Kepengurusan Pak ya. Oh iya Pak, hubungkan Pak ya. Oke. Kalau ini dari KKP ini di bawah ini Pak, penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan ini dia ada areal per kecamatan biasanya Pak. Ada binaan. Nah saya kurang paham kalau di Pampangan itu siapa, nanti saya cari info Pak. Saya cari infonya siapa penyuluh perikanan di kawasan tersebut. Nanti kalau sudah dapat, biasanya mereka itu ada kelompok yang terdaftar di mereka, dapat izin di perizinan kayak gitu Pak. Nah kalau sudah dapat perizinan, entah nanti bentuknya pelatihan, entah bentuknya bantuan langsung dari kementerian, ini diarahkan oleh mereka nanti Pak. Kalau kemarin di SP Padang itu yang saya sebut tadi ada Pak Amir, ternyata udah ganti juga. Nah, sekarang Dwi namanya Pak di SP Padang. Tapi kalau areal Pampangan nanti saya cari info ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ada ini pencerahan. Winarto. Iya Pak. Kalau Pampangan itu Pak Winarto. Pak Winarto. Pak. Udah pernah komunikasi, Pak? Kalau dengan Pak Winarto, Pak Bobi, kita sering ketemu tapi jarang berjumpa gitu, Pak. Sering ketemu tapi jarang berjumpa. Iya, orangnya jarang berjumpa, Pak ya, tapi sering ketemu di waktu tertentu aja. Iya, Pak. Itu, tapi kalau ada webinar tentang apa nanti yang membahas tentang pembukaan, saya infokan juga Pak di luar KKP itu Pak.
Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ini kayaknya ada satu lagi ya, yang recent, ada yang nunjuk tangan. Usernya Bangsa Pampangan Oki. Ya, kami persilakan kepada user dengan nama Bangsa Pampangan Oki untuk melanjutkan ini. Suaranya nggak ada. Mikrofonnya belum ada. Bisa terdengar? Ya, kedengeran. Silakan, Pak. Mungkin ini menyambung dari pernyataan ataupun pertanyaan dari Pak Kades, Pak Ketua Bumdes, juga pernyataan dari Pak Bobi. Kemarin kan Desa Bangsal mengikuti kegiatan Desa Berian itu, Pak. Nah, di salah satu poin Desa Brilian itu, salah satunya itu ada website desa, terus desa digital, dan itu alhamdulillah Desa Bangsal sudah memiliki itu. Nah, satu kendala di kemarin itu adalah salah satunya adalah digitalisasi tentang laporan keuangan badan usaha milik desa, Pak Bobi. Nah, mungkin Pak Bobi ataupun ada rekan atau tim yang lain untuk bisa memfasilitasi membuatkan aplikasi digital untuk laporan keuangan terkait dengan badan usaha milik desa Teratai Indah. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf, dengan Pak siapa, Pak? Abdul Qadir Jailani, Pak. Oh iya, Pak Abdul ya. Terima kasih. Ini saya langsung jawab juga di izin moderator. Iya. Jadi ini Pak Abdul, kami itu di UMP ada grup untuk BUMDes yang mana mayoritas itu dikelola dari Fakultas Ekonomi kebetulan ini, Pak. Nah, ini sangat nyambung ini karena kemarin tuh saya ke Serdang Menang, mereka tentang pembukuan juga, Pak, terutama usaha yang sudah berjalan, ada transaksi, ada aset, dan lain sebagainya. Mereka ke Serdang Menang itu menjelaskan tentang itu, Pak. Nah, nanti saya sampaikan, Pak ya, Pak Abdul ya, ke tim dari ekonomi ya, perihal tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Post-testnya sudah, mungkin ada yang belum menjawab, tapi tidak apa-apa, menyusul aja. Kalau tidak ada nanti disampaikan linknya ke Pak Hussein nanti. Itu aja. Bisa di ini. Baik, untuk post-testnya kami tutup. Mungkin nanti yang belum mengisi akan kami kirimi link post-test. Izin tanya terkait absen cukup sekali atau 2 kali? Oh iya, absen 1 kali aja, Pak. Baiklah, itulah tadi rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Baiklah, selanjutnya acara akan saya kembalikan kepada MC untuk melakukan penutupan. Baik, terima kasih kepada moderator dan para narasumber dan peserta. Sebelum kita mengakhiri acara ini, alangkah baiknya kita pengambilan foto bersama untuk semua hadirin, diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Sekali lagi untuk para hadirin untuk menghidupkan kamera. Ada tapi suara. Ini ada. Tidak apa-apa, sudah. Baik, terima kasih.
akhirnya kita sampai di penghujung acara dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat serta diberi kemudahan dalam menerapkannya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Husen dan Bapak Dr. Bobi Muslimin atas ilmunya. Dan terima kasih juga kepada Bapak atau Ibu peserta dan panitia atas kerjasamanya. Tanpa ada kalian semua, kegiatan pada pagi hari ini tidak terlaksana tanpa kehadiran semuanya. Saya mewakili para panitia dan sekalian lagi mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila dalam penyampaian dan kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak atau Ibu dan peserta sekalian, saya memohon maaf. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Selamat siang, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu kalian. Sama-sama. Terima kasih Pak Kades. Ya, makasih. Terima kasih Pak.